Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil dari kelas PTA IKF dengan NIM 200209500009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah pengantar ilmu komputer dalam subbab materi bab 9, yaitu sistem keamanan komputer. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mustari Lamada, SPD, MT. Terdapat 7 pokok pembahasan dari subbab materi ini. Yang pertama, keamanan komputer. Yang kedua, jenis serangan. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Yang keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan pada komputer. 6, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Dan yang terakhir, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu keamanan komputer. Sistem keamanan komputer merupakan suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sistem keamanan komputer ini bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seorang yang tidak berhak. Pentingnya pengamanan komputer. Yang pertama, menghindari resiko penyusupan. Nah, di sini harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. Yang kedua, mengurangi resiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Yang ketiga, melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang-orang yang tidak berhak untuk mengaksesnya. Yang terakhir, melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lain. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis serangan. Nah, di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, keamanan fisik. Itu keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau mencuri data pada komputer tersebut. Terakhir, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan yang dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Aspek keamanan sistem komputer. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality menunjukkan bahwa tidak satupun yang berhak mendapat data kecuali yang berhak. Yang kedua, keutuhan atau integrity. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data. Yang ketiga, keaslian atau authentication, berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang keempat, tanpa penyangkalan atau non-repudiation, tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data. Terakhir, availability atau ketersediaan, informasi ketika diperlukan. Pokok pembahasan yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Di antara ancaman keamanan data tersebut dibagi tiga poin. Yang pertama, kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kedua, tampering atau pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Ketiga, perusakan atau vandalism, gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Metode dalam penanggulangan penyerangan. Ini terdapat 5 poin. Yang pertama, eavesdropping, mendapat informasi tanpa seizin orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang kedua, masquerading, itu mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari si pengguna sebenarnya. Ketiga, message tampering, yaitu menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya, atau biasa disebut dengan imitasi. Yang keempat,
replying. Bukan imitasi ralat, namun plagiating. Yang keempat, replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Kelima, denial of service atau DOS, itu membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengakses pemakai lain. Ancaman yang bisa saja yang mungkin terjadi terhadap komputer. Nah, di sini memang salah satu serangan yang mungkin Anda paling takuti atau semua pengguna komputer takuti yaitu virus. Namun perlu juga diketahui bahwa selain virus terdapat berbagai macam suatu sistem yang dapat membahayakan komputer. Yang pertama tentu saja virus. Nah, yang kedua ada email virus. Email virus yang merupakan tipe virus yang disisipkan ke dalam email. Nah, yang ketiga itu ada internet worms. Itu sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya dengan jalur komunikasi jaringan internet. Lalu ada spam. Itu sejenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Lalu yang selanjutnya ada Trojan horse, yang merupakan suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi internet tertentu. Lalu ada spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu. Selanjutnya ada serangan brute force. Yaitu sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Semua password-password yang mungkin. Selanjutnya sniffing, yaitu pembacaan data yang bukan tujuannya. Selanjutnya ada spoofing, yaitu pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Selanjutnya ada finger exploit, yaitu berguna untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan, namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi kesalahpahaman sehingga menggunakan sistem ini untuk keperluan yang tidak baik. Selanjutnya ada brute force. Brute force ini adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Terakhir ada password cracking, itu metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama itu aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa risiko, yaitu identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, perlindungan. Pada era jaringan, perlu mengkhawatirkan tentang keamanan komputer. Itu saja. Selanjutnya yaitu alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Terakhir ada prioritas, yaitu perlindungan PC secara menyeluruh. Mencegah terjadinya serangan pada komputer. Yang pertama, desain sistem. Nah, desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan atau spyware. Kedua, aplikasi yang dipakai. Apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya? Dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang? Itu merupakan faktor yang kedua untuk mencegah terjadinya serangan-serangan yang terhadap sistem komputer. Ketiga ada manajemen. Persyaratan good practice standar seperti standar operating system atau SOP, standar operation procedure atau SOP, dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal-hal teknologinya. Terakhir manusia atau administrator. Penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Karena sebagai peran penting, manusialah yang berhak melindungi sendiri atau mencegah dan yang menjadi peran utama untuk menjaga terjadinya serangan atau kebocoran terhadap sistem komputer. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, dan worm spyware.
Pertama, gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Tujuh, up to date dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Sembilan, hindari booting dari floppy disk. Terakhir, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Nah, di sini dijabarkan tentang kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS atau operation system. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Kelima, simpan file dokumen dalam format RTF atau Rich Text Format, bukan dokumen. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Terakhir, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Nah, itulah tadi pemaparan tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.